langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Intan yang kemarin konseling dengan Bapak ya? Iya Bapak, betul. Oke. Ini kesibukannya Mbak Intan apa nih hari ini? Bagaimana Pak? Mbak Intan hari ini sibuk apa nih? Kalau boleh tahu Bapak. Kalau hari ini saya nggak sibuk, lagi free aja. Karena kita karena kita nggak bisa bertemu ya Mbak Intan, mungkin ini kita lewat lewat Zoom atau Google Meet gitu. Iya Pak. Ini mau perkenalan lagi atau enggak nih Mbak Intan? Kali Mbak Intan lupa dengan Pak. Masih ingat sih Pak. Mungkin Bapak yang lupa sama saya. Kalau Bapak masih ingat sama Mbak Intan. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, Mbak Intan, mungkin kita akan melakukan sesi konseling ini selama 45 menitan. Apakah cukup Mbak Intan? Kalau menurut saya sih itu sangat cukup ya Pak ya. Baik. Mungkin kita bisa langsung memulai untuk sesi konseling hari ini Mbak Intan. Oh iya Bapak, saya siap. Mungkin Mbak Intan bisa langsung bercerita. Oke Pak, jadi gini ya Pak ya, seperti cerita yang kemarin, saya tuh sebenarnya masih agak takut Pak, takut sekali sama yang namanya itu. Sebentar ya Pak ya. Iya. Nah saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak sering cemas gitu Pak. Tapi cemasnya itu tuh kayak berupa ketakutan saya, kekhawatiran saya tentang masa depan saya. Saya tuh kayak selalu berpikir, apa saya mampu ya buat ngejalani semua ini tuh ke depannya gitu. Itu tuh kayak masih ada keraguan, ketakutan, bahkan kecemasan gitu Pak. Sampai pada akhirnya dimana saya tuh merasa bahwa hal ini tuh sangat mengganggu saya gitu. Seperti yang kemarin sempat saya bilang, bahwa sampai mengganggu tidur saya. Itu sih Pak. Oke. Mbak Intan merasa cemas, tapi cemasnya itu kayak takut gitu. Iya Pak, betul. Apa yang membuat Mbak Intan ini kayak merasa cemas gitu? Yang membuat Mbak Intan merasa cemas, rasa ketakutan? Ya masih membuat saya cemas dan ketakutan itu sih ketika saya tuh semisalnya Pak ya, mengikuti satu event Pak, mengikuti satu lomba gitu. Terus kayak di sana tuh saya tuh merasa kira-kira aku bisa berhasil nggak ya dalam mengikuti perlombaan ini. Begitupun juga sama misalnya tugas akademik Pak, tugas kuliah saya. Nah ketika saya itu mengerjakan tugas kuliah saya tuh selalu berpikir bahwa yang aku kerja ini benar nggak ya? Apa salah? Kayak gitu Pak. Oke. Pas Mbak Intan itu kayak merasa ini benar apa salah gitu, itu tuh perasaan itu tuh sering muncul atau selang-seling gitu, kayak nggak setiap hari gitu atau setiap hari muncul?
Kalau untuk setiap hari muncul sih kayaknya enggak ya Pak ya. Mungkin di mata kuliah tertentu aja Pak. Gitu. Ya menurut saya tuh kayak misalnya nih saya kurang memahami mata kuliah ini. Terus akhirnya saya tuh ya bingung harus mulai dari mana. Bingung harus apa yang saya harus lakukan. Dan kalau saya lihat tuh kayak dari teman-teman saya tuh kan kayak lumayan rapi ya Pak ya cara penugasannya tuh kayak menurut saya tuh kayak kok aku tuh nggak bisa rapi sih gitu. Akhirnya saya cemas dan ini tuh benar nggak ya tugasnya kayak gitu. Tapi saya balik lagi sih Pak kayak berpikir bahwa enggak kan setiap mahasiswa itu katanya memiliki apa ya namanya memiliki ciri khas cara mengerjakan tugas yang berbeda-beda kayak gitu. Saya selalu masih berpikiran positif sih tentang itu. Tapi ya kadang juga kayak overthinking juga gitu, kayak kepikiran juga sama tugas itu. Kan Mbak Ina itu kan katanya kan takut kayak masa ini salah apa enggak gitu ya kan. Apakah Mbak Intan ini dengan mapel pelajaran ini tidak paham atau bagaimana Mbak Intan kok kayak cuma saya bener nggak ya ini? Kalau untuk tugasnya ini ya sih Pak, saya tuh kayak masih seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika saya tuh merasa cemas tentang tugas ini itu kayak kayak saya tuh merasa bahwa saya tuh masih kurang gitu, masih kurang memahami tugas ini. Mbak Intan kan masih kurang dan masih kayak bingung gitu kan. Itu pernah gak sih kayak tanya ke mungkin mencoba untuk bertanya kepada dosen kepada guru Mbak Intan atau kepada teman Mbak Intan? Kalau saya merasakan hal itu, kalau untuk tanya ke dosen kayaknya belum pernah ya Pak ya sejauh ini. Itu kayak karena saya tuh kayak merasa saya tuh takut gitu buat tanya gitu, masih kayak ada keraguan untuk menanyakan hal itu gitu. Kayak gitu sih Pak. Tapi kalau untuk tanya ke teman saya tuh masih kayak nanya gitu. Kalau saya tuh merasa kesulitan tuh alternatif solusi saya tuh bertanya ke teman saya gitu. Dan saya juga kan mempertimbangkan ya Pak ketika saya tuh misalnya sudah berada di rumah gitu. Dan saya tuh baru menyadari bahwa saya tuh kurang paham gitu sama tugas ini. Nah itu ketika berada di rumah gitu, ketika saya tuh mau mengerjakan tugas. Nah di sana tuh kayak saya tuh ini maksud tugasnya ini tuh apa ya gitu. Tapi kadang saya juga nyari alternatif solusi, misalnya nih kayak nyari di apa ya kayak AI kayak gitu Pak, AI untuk mengetahui aja gitu apa sih sebenarnya maksud dari tugas ini kayak gitu, untuk menghilangkan pikiran kecemasan masalah pengerjaan tugas tadi. Pas Mbak Intan bertanya ke teman Mbak Intan ini, apakah teman Mbak Intan ini juga paham dengan tugas ini atau sedikit paham sih? Kalau menurut saya sih ya Pak ya, kalau ketika saya tuh bertanya sama teman saya juga merasakan hal yang sama gitu sama saya, kayak merasa ya aku nggak tahu, aku taunya ini Tan gitu. Misalnya kayak aku taunya penugasannya itu seperti ini gitu. Jadi saya tuh seperti itu, oke gitu. Jadi saya tuh dapat gambaran kalau saya tuh ketika saya tanya ke teman gitu. Itu kalau menurut saya sih mungkin dia juga merasakan hal yang sama, kayak dia tuh juga masih merasa bingung sama tugasnya, tapi ketika kita tuh saling sharing kayak gitu, akhirnya kita tuh menemukan alternatif solusi gitu sih Pak. Dan akhirnya kita sama-sama mengerjakan tugas. Itu kan Mbak Intan katanya kalau nggak tahu kan lebih tanya ke teman atau ke AI atau Google seperti itu. Mbak Intan pernah nggak sih kayak ke perpus kayak baca-baca gitu, kayak
cari jawabannya itu di perpus gitu loh. Kan biasanya dosen kan mengambil materi itu kan biasanya dari buku-buku yang ada di perpus kan sebagian. Kalau untuk baca-baca di perpus kayaknya saya nggak terlalu pernah ya Pak ya gitu. Cuman saya tuh kalau ke perpus tuh memang kayak ada buku yang mau saya baca kayak gitu sih. Kalau untuk mendalami kayak tugas seperti itu tuh kayaknya kan kalau di perpus itu lebih kebanyakan itu bahan bacaan ya Pak ya. Jadi saya tuh lebih fokus misalnya kalau ke perpus berarti ada hal yang mau saya baca dan ada hal yang mau saya tahu gitu. Tapi kalau untuk pengerjaan tugasnya itu saya masih belum pernah mencari tahu di perpus. Pak. Apa yang membuat Mbak Intan pasti belum ingin bertanya ke dosen Mbak Intan kayak nggak mau kayak gitu loh, mending tanya ke teman Kalau misalnya ada dua sih Pak yang saya paling takutin. Yang pertama itu ketika saya bertanya kepada dosen itu takutnya tidak ada balasan. Karena saya mengetahui ya saya nyadar sih Pak kalau misalnya dosen itu banyak tugasnya gitu. Kalau saya misalnya tanya melalui chat dan bukan di saat ada jam perkuliahan, itu takutnya nanti ya sama aja nggak dapat balasan. Terus yang kedua yaitu saya masih kayak merasa aduh kalau tanya ke dosen itu tuh udah hal yang benar atau belum kayak gitu. Jadi saya juga agak bingung. Berarti Mbak Intan tuh masa kayak takut untuk bertanya kepada dosen, betul Mbak Intan? Enggak sih Pak, kalau dalam hal ini yang paling saya takutkan itu adalah masa depan saya, bukan dalam pengerjaan tugasnya. Seperti yang tadi saya bilang kan yang seperti yang saya tadi, bahwa saya tuh masih agak sedikit takut, cemas, dan agak ragu sama masa depan saya. Terutama dalam kegagalan akademik dan maupun non akademik Pak gitu. Tapi aku melihat Mbak Intan ini udah berani ya kayak bertanya ke teman Mbak Intan, mau tanya kayak ini gimana ya maksudnya. Aku udah lihat Mbak Intan tuh udah ya sedikit berani untuk bertanya ke teman Mbak Intan. Aku lihatnya seperti itu sih Mbak Intan. Semasi Mbak Intan masih belum berani bertanya ke guru Mbak Intan. Iya Pak, saya untuk bertanya soal tugas mungkin saya tuh lebih memilih untuk ke teman ya Pak ya, daripada harus gimana ya, bukan berarti saya tidak ingin bertanya kepada dosen, tidak, tapi saya gimana ya, saya tuh masih kayak belum menemukan jawaban bahwa ketika saya tuh bertanya dari rumah melalui chat ke dosen itu tuh masih kayak ada rasa keraguan gitu, takutnya nanti mengganggu beliaunya atau gimana. Jadi saya alternatif solusinya ya ke teman gitu. Itu Mbak Intan tuh udah pernah coba kah kayak mengechat ke dosennya Mbak Intan? Untuk masalah tugas belum Pak, tapi saya tuh agak sedikit ada gimana ya Pak ya, ada sedikit trauma untuk ngechat dosen. Kalau untuk masalah kayak gini gitu, soalnya saya beberapa kali pernah ngechat dosen, tapi bukan masalah tugas sih Pak, ini lebih tepatnya itu dosen PA saya. Tapi
tapi bukan masalah tugas gitu. Kayak misalnya saya tuh konfirmasi apa, terus minta arahan selanjutnya tapi nggak dapet respon gitu. Jadi kayak saya tuh agak sedikit trauma jika saya nanti bertanya masalah hal yang kayak gini terus nggak ada respon lagi, ya saya harus kemana gitu. Jadi kan nggak ada kepastian. Maka dari itu saya tuh pingin ada kepastian gitu loh Pak. Pingin ada kepastian jika saya tuh ngechat, ya salah satu kepastian ketika saya ngechat ya pasti yang paling pasti untuk menjawab itu adalah teman saya gitu. Maka dari itu saya tuh memilih teman saya untuk misalnya saya bingung dalam mengerjakan tugas, jadinya saya tuh memilih untuk minta bantuan teman saya gitu. Bantuan untuk menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dari tugas tersebut gitu. Oke. Mungkin dosen Mbak Intan ini mungkin tidak menjawab itu tuh karena masih banyak mungkin banyak kesibukan mungkin ya Mbak Intan, berpikir positif aja mungkin seperti itu. Kalau saya melihat kan kalau dosen-dosen itu kan kebanyakan kan sibuk ya, mungkin masih jawabnya nanti atau telat-telat seperti itu. Mbak Intan ini mulai merasa cemas ini udah berapa lama Mbak Intan? Cemas yang apa dulu Pak? Cemas kayak mau cemas takut gagal. Iya. Takut nggak berhasil. Untuk ini sih sebenarnya tuh kayak udah dari lama ya Pak. Sebenarnya ya kalau untuk semester 1 kayaknya belum terasa sih Pak. Kayak saya tuh masih semester 1 tuh saya ya udah jalani kayak gitu. Tapi saya mulai menyadari di saat saya tuh semester 2, 3, dan 4 sampai saat ini kan sekarang saya masih semester 4 ya. Jadi saya masih ada keraguan di sana. Masih dari semester 2 itu kayak mulai berpikir gitu. Saya juga mulai mencari-cari apa sih yang sebenarnya saya cari, apa tujuan saya kayak gitu. Nah dari sana tuh kayak muncul, aduh bisa nggak ya kayak gitu. Jadinya tuh merasa kayak cemas, takut kayak gitu sih Pak. Setiap orang kan punya yang namanya kegagalan ya Mbak Intan. Mungkin iya pasti Pak, saya tahu. Mungkin Mbak Intan bisa berpikir bahwa ketika Mbak Intan merasa gagal, masih ada orang lain, mungkin masih ada kesempatan lain untuk Mbak Intan lebih baik lagi ke depannya itu. Iya Pak. Kalau itu saya sudah menyadari sih Pak ya, tapi ya saya tuh masih bertanya aja gitu, kayak apa sih yang buat sebenarnya saya tuh masih bingung di bagian yang apa sih yang sebenarnya saya tuh khawatirkan, apakah cuma masa depan ini ataukah ada hal lain kayak gitu. Nah sejauh ini kayak saya tuh masih bingung juga gitu loh Pak, sama apa tujuan saya, apa hal yang harus saya ambil kayak gitu. Bapak mau tanya nih ya, apa tujuan Mbak Intan berkuliah? Bapak mau tanya. Kalau untuk tujuan kuliah ini sih sebenarnya saya memang pingin gimana ya Pak ya, bukan untuk mendapatkan, bukan hanya untuk mendapatkan gelar dan bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bukan, tapi saya tuh tujuan awal banget kuliah itu saya tuh ingin mendapatkan yang pertama ilmunya sih Pak. Karena kalau dari gimana ya, orang tua saya itu tuh selalu bilang kepada saya bahwa yang harus kamu ambil itu ilmunya. Ketika kamu belajar, ambil ilmunya dan kebaikannya gitu. Dan itu
hal yang selalu saya ingat. Jangan mikirin gelarnya dulu, jangan mikirin pekerjaannya dulu, tapi pikirin dulu bagaimana kamu itu mendapatkan ilmunya, kayak gitu sih Pak. Jadi pas saya tuh kayak SMA, terus saya tuh memilih untuk, awalnya saya tuh nggak memilih untuk kuliah sih Pak, gitu. Tapi ketika saya itu kayak gimana ya, mulai kayak lebih, waktu tuh pas SMA tuh saya lebih sendiri ya Pak ya, kayak lebih senang kayak memikirkan sesuatu hal yang saya tuh kedepannya harus kemana, apakah saya harus bekerja ataukah saya harus melanjutkan pendidikan, kayak gitu. Nah di sana tuh saya kayak mendapatkan bahwa kayaknya kalau kerja saya hanya saya dapat ilmu kerja gitu, saya bakal dapat pengalaman kerja, tapi saya hanya menetap di sini gitu. Terus akhirnya saya tuh kayak nggak belajar lebih sih, cuman kayak lebih banyak menulis aja waktu itu. Terus akhirnya saya tuh menemukan bahwa kayaknya aku harus kuliah deh, kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk aku kuliah gitu. Tapi di sisi lain saya juga mempersiapkan ketika saya nggak keterima di kuliah dan saya misalnya putus asa gitu ya dalam menghadapi perkuliahan, mungkin saya bisa memilih untuk bekerja, kayak gitu. Nah terus habis itu nggak taunya saya tuh keterima gitu, dan alhamdulillahnya akhirnya saya memilih untuk kuliah. Nah sepanjang saya tuh kuliah, saya jalani, tapi saya tuh belum tahu awalnya tuh tujuannya tuh untuk apa. Tapi saya tuh selalu menekankan pada diri saya bahwa di saat saya tuh kuliah, saya harus mendapatkan ilmunya. Itu yang selalu saya terapkan. Jadi kayak tujuan untuk kuliah itu ya seperti yang tadi di awal saya bilang, tujuan kuliah itu untuk mendapatkan ilmunya, bukan hanya semata-mata untuk mencari gelar ataupun pekerjaan. Itu sih Pak. Menurut Bapak, Mbak Intan ini nggak perlu takut lagi ya, karena kan Mbak Intan udah bisa melewati di semester 1, 2, 3, dan 4 sampai semester hari ini. Menurut Bapak, Mbak Intan sudah cukup gak takut lagi, karena kan Mbak Intan kan udah bisa melewati masa-masa dari semester 1 sampai semester berapa sekarang, 4 ya Mbak Intan? Iya. Menurut Bapak seperti itu kan, kita juga kan kalau kuliah kan kita juga saling belajar ya kan, namanya belajar kan seperti itu kan Mbak Intan. Gimana Pak? Mungkin Mbak Intan nggak usah mas kayak takut, mungkin apa namanya Mbak Intan kayak masih bingung kayak mungkin Mbak Intan bisa belajar untuk bertanya ketika Mbak Intan kalau nggak paham gitu. Jadi kayak rasa takutnya mungkin bisa dihilangkan dikit demi sedikit gitu, kayak berjalan gitu. Kalau menurut saya, gimana ya Pak ya? Kan kayak kecemasan ini tuh, kecemasan akan masa depan ini kan kayak terus muncul ya Pak ya? Yeah. Kayak selalu bertanya. Terus misalnya hal itu muncul, terus apa yang saya lakukan? Selain berpikiran positif bahwa ini bisa saya. Kalau Mbak Intan merasa kayak masa kecemasan itu muncul kembali, mungkin Mbak Intan pasti aku bisa bilang kayak bilang ke hati kayak gini, aku pasti bisa, aku yakin Mbak Intan rasa takut, rasa cemas itu bakal hilang berjalannya waktu. Kalau menurut Bapak seperti itu. Mbak Intan biasanya kalau merasa kayak cemas, merasa takut, Mbak Intan cerita ke siapa sih? Ke keluarga atau ke teman? Enggak sih Pak. Dipendam sendiri. Saya nggak cerita ke siapa. Saya enggak, iya sih. Selalu kayak
aja gitu. Semua orang kan punya yang namanya kecemasan. Bapak pun juga punya yang namanya kecemasan. Kalau bapak nih ya, biasanya kalau mungkin bisa diperhatikan ke Mbak Intan, kalau bapak ya biasanya kalau merasa cemas itu mungkin bapak itu mungkin bakal kayak kecemasan biasanya kan kayak tangan kita kan kayak bergetar, terus kayak deg-deg kayak gitu nggak sih biasanya Mbak Intan? Enggak sih Pak, kalau saya tuh lebih kayak kepikiran Pak. Kayak lebih kepikiran aja Pak kalau saya. Bukan kedeg-degan, bukan, tapi kepikiran. Saya tuh selalu berpikir, kayaknya nggak bisa dah. Kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Tapi bisa nggak sih? Nah, jadi itu kayak masih ada kayak keraguan gitu ya, Pak, untuk mengambil apa yang harus saya ambil gitu loh, Pak. Oke. Kayaknya aku tuh bisa deh. Terus kalau misalnya Pak ya, kalau itu kan kecemasan akademik ya Pak. Iya. Tentang nilai saya, tentang ya. Nah, kalau misalnya kecemasannya itu di non akademik, seperti kayak lomba-lomba non akademik yang saya ikuti gitu ya Pak ya. Iya. Terus rasa cemas kayak, aku bisa nggak ya? Aku bisa menang ya? Kayaknya masih kurang ini deh. Kayak gitu-gitu loh Pak. Tapi kan Mbak Intan kan udah pernah Mbak Intan pernah kan kayak belajar kayak gitu. Pasti kan Mbak Intan kan bisa melewati itu semua. Bapak yakin Mbak Intan bisa melewati itu semua sih. Kan Mbak Intan katanya tuh kan juga masa kecemasannya itu kan seperti bisa nggak ya itu kan. Iya Pak. Mungkin kalau Bapak lihat sih Mbak Intan bisa melewati semua itu. Bapak yakin Mbak Intan bisa menghilangkan rasa cemas itu dengan rasa keyakinan Mbak Intan. Lebih yakin lagi kalau Mbak Intan pasti bisa. Kenapa Bapak yakin sama saya kalau saya itu bisa? Karena kan Mbak Intan kan udah kayak yang pertama kan Mbak Intan udah kayak melewati yang namanya dari semester 1 sampai semester 4. Terus Mbak Intan juga udah kayak melewati kayak perlombaan-perlombaan kan seperti itu. Terus Mbak Intan bisa melewati kayak masalah-masalah, mungkin Mbak Intan bisa kayak melewatin. Bapak melihat dari itu semua, Bapak itu yakin rasa cemas itu dan rasa takut itu bisa hilang. Bapak melihatnya seperti itu. Oke. Kalau saya misalnya melihatnya tidak seperti itu gimana Pak? Kan saya mengalami. Ya Mbak Intan mungkin bisa lebih meyakinkan diri Mbak Intan agar Mbak Intan lebih yakin lagi, lebih Pak. Gimana Mbak Intan? Tapi saya sudah sering Pak untuk meyakini diri saya. Tapi tetap aja masih ada hal yang sama. Oke. Tapi ya betul juga sih Pak yang dikatakan Bapak. Bahwa saya tuh mungkin bisa jadi terlalu apa sama apa yang belum terjadi. Mungkin Bapak punya beberapa cara ya ini Mbak Intan untuk menghilangkan rasa cemas Mbak Intan. Mungkin Mbak Intan bisa kayak, kalau Mbak Intan merasa cemas nih ya, Mbak Intan bisa kayak menarik napas selama 4 detik, lalu
dihembuskan selama 6 menitan, berulang kali sampai 5 sampai 10 kali. Mungkin Mbak Intan bisa kayak menghilangkan rasa kecemasan itu, atau juga Mbak Intan bisa menggunakan cara apa ya, seperti kayak mengubah cara berpikirnya seperti itu. Iya Pak. Menurut Bapak seperti itu. Iya Pak. Gimana Mbak Intan? Mbak Intan sudah merasa lebih kayak tenang, lebih kayak kecemasannya itu mulai. Saya mulai kayak menyadari sih Pak. Saya mulai ya sedikit mempercayai bahwa hal itu pasti bisa saya jalani. Ya walaupun belum sepenuhnya sih Pak. Yeah. Tapi saya sudah merasa tenang dan sudah merasa bahwa saya bisa mengungkapkan ini semua gitu. Gitu sih. Mbak Intan, semoga setelah nanti kita selesai melakukan sesi konseling ini, Mbak Intan bisa lebih rileks, lebih rasa takutnya lebih sedikit demi sedikit menghilang, dan rasa cemas itu juga sedikit demi sedikit menghilang. Iya Pak. Oke. Mungkin karena Bapak mau ada kegiatan, mungkin Bapak cukupkan ya Mbak Intan seperti itu, dan mungkin waktunya udah mau habis, mungkin Bapak cukupkan. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Iya, mungkin Mbak Intan bisa ketemu lagi nggak Pak? Iya boleh, kita bisa ketemu lagi di, mungkin Mbak Intan bisanya kapan nih? Di hari yang sama-sama, di jam yang sama aja sih Pak kalau saya. Oke. Kalau untuk minggu depan. Oke, mungkin kita bisa bicarakan seperti yang awal-awal dan hari kemarin ya, mungkin lewat dengan WA gitu aja ya Mbak Intan. Takutnya nanti ya seperti itu, ada dadakan seperti itu. Oke. Iya Pak. Makasih Pak ya. Iya sama-sama Mbak Intan. Semoga kedepannya Mbak Intan bisa lebih rasa takut dan kecemasan hilang sedikit demi sedikit untuk berjalannya waktu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Intan.